Bisa bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali terlebih dahulu pertemuan pagi hari dengan lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi ini perkuliahan pertama ya kita untuk mata kuliah History of Literature begitu. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dalam kondisi sehat walafiat gitu ya, karena kondisi kita sampai hari ini ya masih bisa dikatakan belum aman 100% gitu ya untuk keluar ataupun berinteraksi secara langsung karena adanya COVID-19 gitu. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa menampilkan di cam ya karena laptop saya error nih kayaknya, jadi tidak support dengan webcam yang ada di Zoom ataupun yang ada di Google Meeting. Untuk kuliah pagi hari ini sengaja saya gabung dulu gitu ya untuk kelas A dan B untuk memudahkan record tentang orientasi perkuliahan di pertemuan pertama, karena di pertemuan pertama nanti kita akan bicarakan hal-hal teknis gitu ya, termasuk ketentuan-ketentuan yang akan kita laksanakan selama 1 semester di perkuliahan History of Literature. Perkuliahan saya biasanya juga akan saya double gitu ya, artinya selain langsung dengan Zoom ataupun dengan Google Meeting seperti ini, nanti juga akan saya gabung dengan beberapa di YouTube gitu ya. Jadi saya record, kemudian nanti mahasiswa yang terpaksanya tidak bisa ikut langsung gitu, bisa menyimak di YouTube gitu, biar mahasiswa lebih fleksibel gitu dalam memahami materi maupun mengikuti perkuliahan yang saya sampaikan. Untuk yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa perkuliahan awal ini nanti kita bicara tentang kontrak belajar, kemudian ketentuan-ketentuan apa saja yang harus kita lakukan gitu ya di perkuliahan History of Literature. Saya akan share di sini terkait dengan kontrak belajar dulu ya. Kontrak belajar. Anda sudah bisa melihat share screen? Sudah, Pak. Ya, oke. Share screen yang terlihat kontrak belajar ini ya. Iya, benar nggak? Betul, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang kita bicarakan dulu tentang kontrak belajar. Ini ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman ikuti ya. Untuk toleransi keterlambatan itu 15 menit. Untuk ini off campus ya atau on campus ya. Kalau untuk online 5 menit ya. Nanti maksud saya batasi 5 menit karena jangan sampai nanti teman-teman Anda nunggu terlalu lama gitu karena mungkin ada yang online-nya pakai data dan lain-lain, itu kan kasihan hanya nunggu 1-2 orang sudah online tapi kuliah belum dimulai gitu. Jadi tolong untuk kuliah online ya jangan sampai telat lebih dari 5 menit ya, karena itu nanti konsekuensinya panjang gitu. Artinya teman-teman mahasiswa kalau ada yang menggunakan data di HP gitu khawatirnya terlalu boros gitu. Tapi kalau yang pakai WiFi di rumah atau di kampus ya insya Allah tidak bermasalah. Ini hanya untuk antisipasi saja. Kemudian karena kuliah ini kuliah teori ya, nanti proses penilaiannya itu ada 5 aspek ya. Kehadiran itu nanti bobotnya 10% ya, jadi kehadiran seperti ini ada nilainya gitu ya. Kemudian UTS 20%, nilai UAS 30%, dan tugas 40%.
Nah, untuk mata kuliah teori, saya biasanya selalu memberi kelonggaran kepada mahasiswa pada saat ujian, gitu ya. Nanti ujian biasanya tidak dilaksanakan pada saat UTS maupun jadwal di UAS, gitu ya. Karena apa? Karena untuk mata kuliah teori ini, saya berharap mahasiswa itu benar-benar membaca referensi yang lebih banyak, begitu ya, bukan hanya textbook, artinya bukan hanya membaca satu referensi, satu buku, tetapi ya untuk Anda semester 5 ke atas ya harus sudah membaca banyak buku, dan satu tugas, satu mata kuliah itu yang minimal katakanlah 3 buku ya. Syukur-syukur bisa 5 buku lebih begitu. Nah, oleh karena itu untuk tugas-tugas ataupun nilai UTS maupun UAS itu nanti Anda bisa mengerjakan dalam jangka waktu kurang lebih ya 5 lah sampai 2 minggu begitu ya. Dalam arti harapannya Anda benar-benar membaca referensi yang lebih banyak, sehingga ekspresi pemikiran yang Anda tuliskan itu nanti mencerminkan kemampuan intelektualitas Anda di dalam menjawab secara tertulis. Jawaban ini gitu ya, untuk nilai UTS dan UAS itu saya selalu dalam tugas tertulis gitu. Karena apa? Karena nanti tugas akhir Anda untuk bisa lulus sarjana di sastra Inggris itu adalah menulis skripsi. Anda bisa lulus semua SKS, tetapi skripsi saja tidak lulus, akhirnya Anda tidak bisa lulus gitu. Makanya untuk mata kuliah teori seperti ini, ya saya selalu menekankan pada tugas menulis gitu, untuk mengetahui sekaligus melatih Anda bagaimana mengekspresikan pemikiran-pemikiran sesuai dengan tema yang saya berikan, dan juga sesuai dengan CPL ya, capaian pembelajaran begitu. Makanya Anda harus banyak membaca buku dari referensi yang sudah saya sampaikan gitu sebelumnya begitu. Nah, itu terkait penilaian ya. Jadi nanti kita akan lakukan itu setelah tertulis. Kemudian yang kedua, tugas, biasanya penilaian tugas gitu ya. Karena tugas ini bobotnya 40%, saya juga memberi catatan-catatan, yaitu partisipasi di dalam kelas. Saya akan melihat bagaimana partisipasi Anda teman-teman mahasiswa di dalam kelas. Kalau dikasih pertanyaan bisa respon, dan responnya itu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Syukur-syukur menggunakan referensi yang sudah pernah dibaca, itu memiliki poin tersendiri gitu. Makanya tolong teman-teman mahasiswa, partisipasi di dalam kelas itu sangat-sangat penting ya, karena itu akan menstimulasi gitu. Jadi kuliah itu bukan semata-mata mendengarkan saja gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa memberikan respon baik bertanya maupun memberikan jawaban begitu. Karena kadang membuat pertanyaan bukan hal yang mudah begitu kan. Untuk ke situ. Terkait dengan kontrak belajar. Kemudian yang kedua terkait dengan kehadiran. Kehadiran tadi saya sebutkan itu 10%. Nah, kehadiran Anda bisa lihat perpindahan share screen ke layar portal PDICID. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, yang kedua ini terkait dengan sistem presensi. Ini baru ya. Jadi kalau kemarin itu presensi kehadiran itu masih dalam tanda kutip manual gitu ya. Artinya di Google Form ya. Nah, untuk yang di sini itu menggunakan portal. Nah, sistem menggunakan portal ini ya, di sisi lain mempermudah karyawan dan juga di staf Simeru, karena mereka tidak perlu merekap ulang gitu ya, seperti kalau kemarin kita menggunakan Google Form. Nah, tetapi ya bagi mahasiswa, kalau seumpamanya Anda tidak hadir gitu ya, kemudian tidak ada keterangan sebelumnya begitu ya, saya sudah terlanjur tidak Anda tidak hadir begitu. Nah, itu saya akan kesulitan untuk merevisi begitu ya, itu kecuali Anda harus ngurus sendiri, datang ke Simeru atau ke BSI dan lain sebagainya. Nah, makanya ya
tolong teman-teman mahasiswa ya, silahkan Anda ya aktif begitu ya mengikuti perkuliahan. Kalau semuanya tidak bisa ya Anda izin sebelumnya. Karena kalau izinnya itu setelah kuliah dilaksanakan begitu ya, atau pada saat itu saya sudah terlanjur mengklik ketidakhadiran Anda, itu nanti prosesnya panjang gitu. Anda harus ke Simeru, harus ke BSI, mungkin harus ke TU juga gitu. Jadi agak ribet begitu. Ya, makanya tolong kehadiran Anda harus dipastikan ikut di sini ya. Itu. Selanjutnya, nah terkait dengan perkuliahan, ini kan sementara ini ada 2, kemarin rencananya blended ya. Nah ini sekaligus informasi juga kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin sudah pengen datang ke kampus begitu. Untuk mata kuliah teori seperti ini, History of Literature, dan juga mata kuliah teori lainnya, ya kita masih masih menekankan pada online begitu. Tetapi kalau semuanya teman-teman sudah ada di Jogja mau datang ke kampus ya silahkan aja datang ke kampus begitu ya, nanti onlinenya pakai wifi kampus itu kan bisa. Jadi sekarang di depan ruangan itu sudah disediakan kursi-kursi gitu ya. Kalau semuanya Anda mengikuti kuliah lewat dari kampus, saya kira sudah bisa datang ke situ gitu. Nah, kenapa kita sampai hari ini masih melakukan online? Karena memang tidak mudah ya mengakomodasi semua kepentingan. Memang ada beberapa orang tua dan mahasiswa yang menghendaki offline, artinya kuliah di kampus begitu. Tetapi di sisi lain gitu ya, di sisi lain ada kelompok masyarakat yang masih ketakutan juga dengan COVID sehingga masih menghendaki online. Nah, untuk mengakomodasi ini karena kita sudah mempersiapkan segala kemungkinan dengan online, maka untuk sementara ini ya terpaksa dengan ada daring dulu ya, artinya dengan sistem online seperti ini gitu. Tapi nanti ada beberapa mata kuliah yang wajib dilakukan di kampus ya, sebenarnya itu kayak bimbingan skripsi itu sangat dianjurkan di kampus. Kemudian seminar proposal gitu ya, di sastra Inggris sudah ditetapkan gitu ya, untuk bimbingan skripsi silakan mahasiswa datang ke kampus karena para dosen sudah di kampus. Saya sendiri sudah setiap hari ngantor gitu ya, kecuali ada tugas-tugas di luar itu gitu ya. Dan terkait juga dengan mungkin konsultasi akademik ya, dengan PA pembimbing akademik, Anda bisa WA langsung dan juga bisa bertemu di kampus. Yang jelas Anda harus memastikan Anda dalam kondisi sehat gitu ya, syukur sudah divaksin, kemudian tidak barusan dari luar kota gitu semuanya. Jadi kalau Anda sudah lama di Jogja ya silahkan saja datang ke kampus begitu. Nah, ini terkait dengan presensi, sekali lagi tolong sesuai dengan kontrak yang tadi saya sudah tuliskan ya. Anda mengikuti ketentuan itu ya, kehadiran bobotnya 10%, kemudian sistem kehadirannya itu lewat portal, sehingga harus real time gitu ya, sekali klik ya sudah, kalau Anda hadir ya ada di situ, kalau enggak ya enggak ada di situ begitu. Itu yang terkait dengan kehadiran. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum Jelas, ada. insya Allah. Ya. Oke, itu ya. Terus kemudian selanjutnya ya, sampai hari ini saya cek saya belum dapat SAP-nya ya. Ini harusnya sudah dimasukkan di sistem sini, tapi saya sekarang akan menjelaskan sedikit tentang materi ataupun pengenalan tentang mata kuliah ya, tentang mata kuliah History of Literature. Nah, untuk mata kuliah History of Literature ya, nanti kita akan membahas poin-poin ataupun topik-topik yang sudah
list di dalam apa namanya di dalam SAP, tapi ini belum dicantumkan di sini sehingga saya belum bisa share kepada Anda. Jadi begini, terkait dengan history of literature, nanti kita akan belajar banyak hal gitu ya, bagaimana peran atau eksistensi karya sastra di seluruh dunia begitu, termasuk di dalamnya bagaimana peran karya sastra dalam perubahan masyarakat begitu, bahwa karya sastra itu salah satu bidang ilmu yang paling tua sebenarnya ya, sastra dan filsafat ya. Sastra dan filsafat itu dua bidang ilmu yang sangat tua gitu ya, sejak awal peradaban manusia itu tidak dari dipengaruh daripada pemikiran-pemikiran yang ada di dalam karya sastra dan filsafat. Nah, untuk membedakan apakah lebih awal filsafat atau karya sastranya, yang jelas dua bidang ini gitu ya, sejak Ibrahim gitu ya, Nabi Ibrahim dari Tuhan gitu ya, itu sudah berpikir sedemikian rupa gitu ya untuk mencari di manakah Tuhan dan siapakah Tuhan itu yang menciptakan manusia itu. Nah, itu sebenarnya sudah berpikir secara filsafat. Maka mungkin kalau diambil dari hikmah itu gitu, filsafat mungkin lebih awal, kemudian dari kegelisahan umat manusia itu ya salah satu ekspresi dari pemikiran-pemikiran manusia itu diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Nah, makanya kalau kita rujuk kembali kepada awal peradaban manusia gitu ya, menurut Islam itu kan ya diawali dengan keberadaan Nabi Adam gitu ya, bagi muslim ya. Kalau bagi yang non muslim mungkin beda gitu kan. Tapi beberapa agama samawi sepakat bahwa Adam adalah the first human being gitu kan. Jadi manusia pertama gitu. Nah, meskipun itu di barat sendiri gitu ya, itu ada pertentangan bahwa manusia itu hasil daripada evolusi binatang gitu kan, dari monyet gitu. Tapi kita tidak percaya itu gitu kan sebagai muslim begitu ya. Karena memang antara monyet dan manusia itu berbeda. Secanggih-canggihnya binatang itu ya tetap tidak memiliki pemikiran-pemikiran semaju yang dimiliki oleh manusia begitu ya. Nah, makanya di Islam begitu ya, kita percaya bahwa jadi enlightenment ya, ataupun pencerahan yang dilakukan ataupun keberadaan Islam gitu sejak awal abad ke-6 kalau tidak salah, awal abad ke-6, 7, 8 gitu ya, masa keemasan ya, the golden age of Islam gitu ya, itu sudah terjadi sejak abad ke-6, 7, 8. Sementara di Eropa itu baru terjadi pada abad ke-17, 18. Itu kan selisihnya jauh sekali ya. Makanya di dalam Islam itu karya sastra itu sebenarnya sudah populer gitu. Hanya sayangnya di negara muslim atau di Cordoba dan lain sebagainya itu peradaban itu lebih banyak ke lisan ya, sastra lisan gitu kan. Cerita-cerita tentang 1001 malam gitu. Itu kan itu dalam bentuk lisan gitu, tidak tertulis gitu. Nah, dari cerita-cerita itu sebenarnya itu juga menginspirasi karya-karya sastra yang ada di barat, yang ada di Amerika gitu ya. Seperti Robinson Crusoe ya, itu kan terinspirasi dari suatu cerita Islam, lupa judul apanya yang menginspirasi. Nanti bisa dilihat di YouTube ketika saya memberikan keynote speaker di kuliah Symposium on Literature, Culture and Communication ya. Bagaimana karya sastra Islam itu menginspirasi para penulis barat gitu ya. Yang sekarang justru lebih populer di barat karena memang ilmu terkait dengan penggunaan kertas, kemudian penggunaan internet, penggunaan komputer dan lain sebagainya itu diawali atau dilakukan di barat gitu. Jadi terkait dengan perkembangan karya sastra, karena karya sastra itu mengikuti
perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, makanya ya karya sastra barat jauh untuk saat ini ya jauh lebih maju dibandingkan dengan yang dari timur gitu. Dan itu sebenarnya ya hanya pergantian saja gitu ya, karena di dalam kehidupan itu ya roda itu berputar gitu ya, kadang maju di belahan sini, kemudian maju di belahan sini dan seterusnya. Sekarang Cina sudah mulai menunjukkan eksistensinya begitu. Korea juga secara budaya sudah menjajah kita gitu ya dengan drakornya gitu ya. Amerika sudah lama dengan Hollywoodnya, tapi mungkin Hollywood sekarang sudah mulai pupus begitu ya, atau sudah mulai layu begitu. Kemudian diganti dengan drakor, kemudian Bollywood pernah juga saling berebut. Jadi kehidupan itu kan menurut Samuel P. Huntington itu adalah the clash of civilization gitu ya. Jadi perang peradaban gitu. Peradabannya dari mana? Dari kebudayaan, dari kreasi-kreasi manusia yang ada di masing-masing negara itu gitu. Nah, kita sendiri ya sebenarnya kita sudah berkembang gitu ya di kebudayaan dari karya sastranya, lagu, film sudah mulai maju juga meskipun untuk taraf dunianya itu memang belum gitu ya. Nah, itu gambaran singkat nanti sejarah karya sastra dari mana kemana dan bagaimana nanti itu kita akan bahas secara rinci gitu ya di masing-masing poin itu, termasuk nanti ada pembagian sastra perkembangan ya, dari sastra lisan, kemudian mitologi gitu, kemudian sampai sastra modern sekarang ini begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Oke. Nah, selanjutnya selain terkait dengan sejarah sastra, sejarah eksistensi sastra, kita juga nanti akan bicara berbagai mungkin genre ya. Bagaimana genre juga berpengaruh terhadap perkembangan karya sastra. Genre itu bisa kita katakan sebagai apa ya? Tipe atau jenis karya sastra. Seperti ada puisi, drama, kemudian novel ya. Nah, yang terakhir ini yang sudah modern ya film, katakanlah seperti itu ya. Nah, karya sastra di awal-awal peradaban manusia itu kan karena lebih banyak lisannya, makanya karya sastra di awal itu lebih banyak juga ke puisi atau syair ya. Syair-syair gitu ya. Kemudian yang kedua cerita pendek ya, short story ya. Cerita pendek ini juga karena berupa cerita-cerita yang mudah diingat gitu ya. Itu ya sebelum ditemukannya kertas itu jauh lebih populer, makanya banyak cerita-cerita rakyat namanya folklore gitu ya. Cerita sebelum anak-anak tidur gitu ya. Itu banyak sekali variannya dan di hampir masing-masing daerah atau masing-masing negara itu memiliki folklore yang berbeda-beda gitu ya. Kemudian agak berkembang lagi ada pementasan drama ya, karya sastra berupa teks drama yang dipentaskan gitu seumpamanya seperti itu. Nah, itu ya sudah awal-awal Indonesia merdeka gitu ya, seperti ada ketoprak ya istilahnya kalau di Jawa itu. Kemudian ada termasuk mungkin pementasan lodrok gitu ya. Itu apa namanya bagian daripada perkembangan karya sastra yang mungkin bisa dikatakanlah middle ya. Jadi di era-era pertengahan gitu ya Indonesia. Di zaman Orde Baru itu ketoprak segala itu masih populer saya kira. Hanya saja untuk sekarang kayak lodrok itu sudah semakin terkikis ya, sudah semakin hilang gitu. Karena memang ya perkembangan zaman tidak bisa diikuti oleh budayawan kita di Indonesia yang akhirnya ya terkikis dengan drakor, dengan karya-karya Hollywood, Bollywood dan lain sebagainya begitu. Nah, genre ini juga berkembang gitu. Sekarang yang masih eksis gitu ya, saya bilang masih eksis karena memang karya-karya ini selalu berkembang
semakin lama semakin banyak, yaitu bentuknya novel. Sekarang ini sastrawan lebih memilih ke karya novel karena memang lebih fleksibel, dan karya novel ini banyak yang difilmkan atau ikranisasi ya, dari perubahan dari karya novel ke film gitu. Nah, oleh karena itu di Indonesia sendiri ya ada FLP, Forum Lingkar Pena, kemudian ada komunitas hutan kayu dan lain sebagainya begitu ya. Jadi itu sangat-sangat apa namanya berpengaruh gitu ya terhadap dinamika ya, dinamika keberadaan karya sastra di Indonesia, dan juga di negara-negara lain saya kira akan lebih banyak ya dibandingkan di Indonesia, terutama di Amerika itu sangat dinamis dan sangat maju ya, karya sastranya itu bisa menyentuh di semua aspek kehidupan gitu ya, sehingga sangat berpengaruh terhadap peradaban manusia yang ada di negara itu. Ya, jadi saya kira itu apa namanya singkat ya, pengantar singkat saya terkait dengan History of Literature yang nanti akan kita bahas selama 1 semester. Yang jelas mata kuliah ini menuntut mahasiswa independen, artinya mahasiswa lebih mandiri ya. Sekali lagi saya selalu menekankan bahwa metode belajar di perguruan tinggi itu kalau bisa ya 70-30 lah. 70 itu dari mahasiswa sendiri, 30 itu baru dari dosen. Artinya karena mata kuliah teori, Anda harus lebih banyak membaca gitu ya, harus lebih banyak menyerap ilmu dari bahan bacaan gitu. Kalau di luar negeri itu mungkin saya bisa katakan 90 itu mandiri, 10% itu dari dosen. Karena apa? Karena di sana itu 12 kredit atau 12 SKS itu pertemuan di dalam kelas itu hanya 1 jam lah katakanlah, sekitar segitu. Dan mereka lebih banyak mengerjakan tugas-tugas dengan sistem yang sudah sangat canggih. Makanya kalau di luar negeri itu, di Australia yang pernah saya tinggal di sana, itu perpustakaan sampai buka 24 jam gitu. Karena memang apa? Karena memang mahasiswa dituntut mandiri, belajar, ngerjakan tugas, tulis, dan disubmit di Milo. Khusus di kampus saya namanya Milo. Jadi disubmit di situ, nanti dosen bisa ngecek plagiarismenya berapa, yang nyontek berapa, yang pekerjaannya sama dengan temennya berapa gitu. Jadi sudah maju ya. Tapi kita belum sampai di situ. Tapi mudah-mudahan ya dengan apa namanya, dengan berbagai keterbatasan ini kita tetap bisa belajar secara maksimal, bisa ya lebih mandiri begitu ya, bisa menyerap ilmu lebih banyak daripada referensi-referensi yang nanti saya sampaikan ya. Sementara itu apa namanya pengantar perkuliahan tentang History of Literature pada pagi hari ini, untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas mulai minggu depan ya, termasuk nanti setelah ada SAP yang bisa saya tampilkan ke teman-teman semua begitu. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya, apa Anissa? Ada buku referensi gitu nggak Pak? Atau nanti tiap pertemuan Pak Waziran share PDF atau PowerPoint? Ya, gitu? nanti ada referensi yang harus Anda baca gitu ya. Nanti lewat Google Classroom ada beberapa materi yang bisa Anda akses di situ ya, ataupun lewat YouTube yang harus Anda akses di situ. Okay. Begitu ya, Anissa? Iya, jelas. Makasih Pak. Ya, oke. Ada yang lain? Sekali lagi yang baru bergabung nanti silakan simak perkuliahan ini di YouTube saya, nanti akan saya share di grup apa namanya WhatsApp. Anda bisa menyimak materi-materi apa namanya perkuliahan saya di situ, baik yang barusan kita lakukan maupun materi semester dulu yang pernah diikuti. Kebetulan untuk yang History of Literature belum ada karena baru semester ini saya mulai ngajar History of Literature. Baik, saya kira sementara itu ya. Silahkan mulai sekarang membaca-baca buku ya, terutama ini ya, buku semuanya Theory of Literature, René Welk and Warren gitu ya. Itu
bacaan wajib ya, karena itu sangat dasar sekali. Kalau Anda baca di situ ada pengantar sejarah sastra dan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itu sangat penting gitu untuk menginspirasi Anda ya. Apa tadi Pak? Baik. Ya. Apa tadi yang perlu dibaca? Theory of literature. Itu sudah ada terjemahannya. Rene Wellek and Warren itu di perpus ada itu ya. Anda bisa baca di sana, pinjam di sana gitu. Makasih, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut gitu ya, nanti info-info tambahan lainnya akan saya share di WA group gitu ya. Untuk sementara ini ya, untuk hari ini saya anggap masuk semua dulu aja. Kemudian untuk hari-hari selanjutnya ya saya akan profesional sesuai dengan kehadiran yang Anda ikuti begitu ya. Kemudian tolong teman-teman yang belum bisa ikut ini silahkan nanti diberitahu untuk menyimak di channel YouTube yang saya share di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya. Ya, mohon maaf jika ada kekhilafan. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan nanti pada waktunya kita bisa kuliah offline atau di kampus, on campus gitu ya. Kita akan lakukan di kampus begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.